Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi dalam organisasi. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7, anggotanya ada Ikvina Rosyada Kamila, Ardiano Valadyar, Rafael Kelvin, dan Ersa Valevi. Oke, yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas dasar manusia. Komunikasi merupakan suatu proses upaya membangun pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, agar terjadi kesamaan pemahaman mengenai satu hal. Yang selanjutnya silakan. Fungsi komunikasi. Menurut Effendi, terdapat 4 fungsi komunikasi, yaitu yang pertama, menginformasikan atau to inform, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Yang kedua ada mendidik atau to educate, yang itu sebagai sarana pendidikan. Melalui komunikasi, manusia dapat menyampaikan ide dan pikirannya kepada orang lain, sehingga orang lain mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menghibur atau to entertain, yaitu selain menyampaikan pendidikan dan mempengaruhi, komunikasi juga berfungsi untuk memberi hiburan atau menghibur orang lain. Yang keempat ada mempengaruhi atau to influence, yaitu fungsinya yaitu setiap individu yang berkomunikasi tentunya berusaha saling mempengaruhi jalan pikiran komunikan dan yang lebih jauh lagi berusaha merubah sikap serta tingkah laku komunikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Next. Selanjutnya ada proses komunikasi. Istilah proses dalam komunikasi pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana komunikasi itu berlangsung melalui berbagai tahapan yang dilakukan secara terus-menerus, berubah-ubah, dan tidak ada henti-hentinya dalam rangka menyampaikan pesan. Proses komunikasi merupakan proses yang timbal balik karena antara si pengirim dan si penerima pesan saling mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian akan terjadinya perubahan tingkah laku di dalam diri individu, baik pada aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Selanjutnya, berikut ini adalah paradigma proses komunikasi. Ada sender, encoding, message media, decoding, receiver, feedback, dan response. Pendekatan komunikasi organisasi. Di sini ada 3 pendekatan komunikasi organisasi, yaitu pendekatan makro, pendekatan mikro, dan pendekatan individual. Pendekatan makro sendiri dalam pendekatan makro organisasi dipandang sebagai suatu struktur global yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam berinteraksi, organisasi melakukan aktivitas tertentu seperti memproses informasi dan lingkungan, mengadakan identifikasi, melakukan integrasi dengan organisasi lain, serta menentukan tujuan organisasi. Lalu pendekatan mikro. Pendekatan ini terutama memfokuskan kepada komunikasi dalam unit dan subunit pada suatu organisasi. Komunikasi yang diperlukan pada tingkat ini adalah komunikasi antara anggota kelompok seperti komunikasi untuk pemberian orientasi dan latihan, serta komunikasi untuk melibatkan anggota kelompok dalam tugas kelompok. Lalu yang terakhir ada pendekatan individual. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku komunikasi individual dalam organisasi. Semua tugas-tugas yang telah diuraikan pada 2 pendekatan sebelumnya diselesaikan oleh komunikasi individual satu dengan yang lainnya. Ada beberapa bentuk komunikasi individual, contohnya yaitu berbicara pada kelompok kerja, serta menghadiri dan berinteraksi dalam rapat. Selanjutnya,
Perspektif komunikasi organisasi. Di sini ada dua perspektif komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada subjektif. Di sini dalam perspektif ini, pemaknaan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan makna atas interaksi di antara unit-unit organisasi. Fokus dalam pemaknaan di sini yaitu sebuah cara yang dilakukan individu sebagai anggota organisasi yang berinteraksi dan menciptakan makna atas peristiwa komunikasi yang terjadi. Lalu ada perspektif objektif. Dalam perspektif ini ditekankan tentang pemaknaan komunikasi organisasi. Fokus dalam pemaknaan ini adalah penanganan pesan yang meliputi menerima, menafsirkan, dan bertindak berdasar informasi yang diperoleh dalam suatu organisasi. Selanjutnya, arah komunikasi organisasi. Di sini ada 3 arah komunikasi dalam organisasi, yaitu komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, serta komunikasi horizontal. Komunikasi ke bawah adalah alur komunikasi yang mengalir dari individu pada tingkat hierarki atas kepada individu yang berada pada tingkat hierarki bawah, atau dapat diartikan sebagai alur komunikasi antara atasan dengan bawahan. Contoh bentuk komunikasi ke bawah yang paling umum adalah instruksi kerja. Lalu yang kedua ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas sendiri adalah arah dan alur komunikasi yang membawai informasi dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam suatu organisasi, atau dapat diartikan pula sebagai suatu alur komunikasi dari bawah ke atasan. Komunikasi ke atas ini mencakup saran, keluhan, dan hal-hal lain yang mana dalam sebuah organisasi yang besar komunikasi ke atas sulit mencapai taraf efektif. Lalu yang terakhir ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang memiliki banyak fungsi dalam organisasi. Bentuk komunikasi ini diperlukan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai fungsi dalam organisasi sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya adalah komunikasi antar individu dengan kedudukan yang setara, seperti ketua divisi yang saling melakukan koordinasi. Selanjutnya, bisa di next. Bentuk komunikasi organisasi. Di sini ada 2 bentuk komunikasi organisasi, yaitu internal dan eksternal. Bentuk komunikasi organisasi internal sendiri adalah komunikasi yang terjadi antara individu yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Lalu bentuk komunikasi organisasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara individu di dalam organisasi dengan pihak-pihak eksternal atau di luar organisasi. Selanjutnya, dimensi komunikasi organisasi. Di sini terdapat 2 dimensi komunikasi organisasi, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Dimensi internal sendiri adalah dimensi yang meliputi diri organisasi secara keseluruhan. Yang pertama ada komunikasi antara individu anggota organisasi, yang kedua komunikasi antara individu dengan bagian atau berdasar fungsi dalam organisasi, yang ketiga ada komunikasi antara beberapa bagian berdasar fungsi dalam organisasi, dan yang terakhir komunikasi antara pemimpin dengan bawahannya. Lalu dimensi eksternal. Dimensi eksternal sendiri adalah komunikasi organisasi yang meliputi komunikasi organisasi dengan halayak dan sebaliknya halayak dengan organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada komunikasi persuasif, yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Komunikasi persuasif merupakan proses penyampaian pesan yang dimaksud untuk memperkuat, membentuk ataupun mengubah tanggapan seseorang. Berikut ini adalah tujuan komunikasi persuasif. Yang pertama ada merangsang, meyakinkan, dan yang ketiga ada ajakan bertindak. Next. Komunikasi efektif. Yang pertama, komunikasi memiliki gagasan atau ide, yaitu komunikasi diawali dengan munculnya gagasan atau ide yang ingin disampaikan oleh komunikator. Nah, ide tersebut setiap komunikator berbeda.
Ide yang disampaikan sebaiknya menarik, unik, menjawab kebutuhan dan menarik minat dari komunikan. Yang kedua, komunikasi mengemas gagasan atau ide menjadi pesan. Untuk menyampaikan ide atau gagasan, komunikator perlu mengubah ide ke dalam bentuk sebuah pesan. Hal itu perlu dilakukan agar ide bisa diterima dan dipahami oleh orang lain. Dengan pesan itu, orang lain dapat melihat cara pandang yang komunikator gunakan. Yang ketiga, komunikator memiliki target atau komunikan. Komunikator perlu memilih target individu atau kelompok yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikannya. Misalnya, jika pesan tersebut mengenai cara mengatur waktu belajar untuk masuk ke perguruan tinggi, maka target utamanya adalah komunikan adalah pelajar SMA atau para gap year. Kemudian yang keempat adalah komunikator memilih cara dan media penyampaian pesan. Cara penyampaian pesan serta media penyampaian pesan yang dipilih perlu direncanakan dengan baik. Komunikator perlu memperhatikan detail target komunikannya. Semakin detail data yang komunikator kumpulkan akan semakin baik. Yang kelima, pesan disampaikan kepada komunikan. Setelah pesan yang akan disampaikan dibuat, maka proses selanjutnya adalah menyampaikan pesan kepada komunikan. Penyampaian pesan sebaiknya dilakukan sesuai rencana, namun terkadang terjadi perubahan secara spontan. Untuk komunikasi langsung, proses penyampaian pesannya itu akan bisa lebih dinamis. Yang keenam, pesan diterima oleh komunikan. Komunikasi baru dapat dikatakan terjadi jika pesan yang disampaikan komunikator itu telah diterima oleh komunikan. Next. Ya, komunikasi efektif yang pertama selanjutnya itu adalah komunikasi penafsiran pesan yang diterima. Setelah komunikan menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator, komunikan melakukan penafsiran untuk mencoba memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Nah, pesan yang jelas akan dengan mudah dimengerti oleh komunikan dan menghindari kesalahan penafsiran pesan. Dan kedua, ada komunikan memahami gagasan atau ide yang disampaikan. Setelah komunikan mencoba mengartikan isi dari pesan tersebut, maka komunikan mulai memahami pesan dan mengerti ide atau gagasan yang disampaikan oleh komunikator. Jika komunikasi dilakukan secara langsung, komunikator dapat memberikan informasi tambahan agar komunikan dapat memahami isi pesan dengan cepat dan tepat. Kemudian ada komunikan menentukan sikap atau gagasan atau ide yang disampaikan. Setelah memahami isi pesan yang diterima, komunikan akan menentukan sikapnya, apakah menerima atau menolak ide yang terkandung dalam pesan tersebut. Yang selanjutnya ada komunikan memberikan respon atau feedback. Nah, komunikan itu akan memberikan feedbacknya bermacam-macam jenis, seperti zero feedback, yaitu jika pesan tidak dimengerti. Kemudian ada positive feedback, jika respon yang diberikan bersifat positif atau mendukung. Kemudian ada neutral feedback, yaitu jika komunikan tidak mendukung atau menolak isi pesan. Dan negative feedback, jika komunikan menolak isi pesan. Kemudian ada respon atau feedback diterima oleh komunikator. Melalui respon tersebut, komunikator dapat mengetahui tanggapan komunikan dan menilai keefektifan komunikasi yang terjadi. Kemudian komunikator menindaklanjuti respon feedback yang diterimanya. Nah, jika respon yang diterimanya positif, maka komunikator menindaklanjuti respon dengan menjalankan ide yang terkandung dalam pesan tersebut. Oke, next. Hambatan proses komunikasi efektif dan cara mengatasinya. Next. Nah, yang pertama adalah perbedaan status. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia, yaitu misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah, harus tunduk dan patuh apapun perintah dari atasan.
Nah, maka dari itu karyawan tidak bisa mengemukakan aspirasinya secara enak gitu. Nah, untuk mengatasinya adalah dengan menciptakan suasana rileks atau menggunakan komunikator yang setara dengan komunikan. Yang kedua ada perbedaan bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya pasti berbeda-beda, yaitu pasti menimbulkan perbedaan penafsiran. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku atau ras dan bahasa yang berbeda. Seperti contohnya tuh bagi orang Jawa bilang kata atos itu berarti keras, sedangkan bagi orang Sunda kata atos itu berarti sudah. Nah, untuk mengatasi komunikator harus memperhatikan detail budaya dan bahasa komunikan. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Nah, ya hal ini disebabkan karena perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri atau perbedaan cara berpikir dan cara mengerti terhadap orang lain. Sehingga terjadi perbedaan persepsi dan cara pandang antara satu dengan yang lainnya. Untuk mengatasinya yaitu komunikator bisa melakukan penyamaan persepsi terlebih dahulu di awal sebelum penyampaian pesan. Next. Nah, yang keempat ada gangguan komunikasi. Gangguan yang disebabkan oleh media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Contohnya, sambungan teleponnya terputus, atau huruf ketikan yang ada di kertas itu tidak bisa ditangkap informasinya, atau sulit dibaca. Nah, untuk mengatasinya, komunikator perlu mengkoordinasikan terlebih dahulu suasana dan tempat komunikasi berlangsung kalau tatap muka dan memilih tempat yang tepat. Yang kelima, tidak adanya respon komunikan. Nah, hambatannya adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak ada respon. Nah, maka dari itu yang terjadi adalah komunikasi satu arah atau yang bisa disebut dengan sia-sia. Seperti contoh, seorang manajer menerangkan suatu gagasan, tetapi kepada karyawan tidak memberi respon. Nah, itu untuk mengatasinya adalah komunikator harus mengemas ide dalam bentuk pesan yang semenarik mungkin, sehingga komunikan bisa memahaminya. Kemudian yang terakhir ada physical distraction, yaitu hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Contohnya suara bising, suara hujan, atau cahaya yang kurang jelas. Untuk mengatasinya yaitu dilakukan perbaikan sarana fisik dan meminimalkan terjadinya gangguan tersebut. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, penjelasan dari kami sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.